selamat datang semuanya. Sini saya Fer Bagus Pambudi bisa hadir kembali bersama kalian menemani waktu santai, perjalanan atau mungkin waktu istirahat kalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, dan yang paling penting dijauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman, pernahkah kalian merasa kesal saat melihat berita di televisi, yang mana berita tersebut berisi tentang jembatan yang baru dibangun setahun tapi sudah roboh, atau gedung sekolah yang plafonnya ambruk menimpa siswa, atau mungkin hal yang lebih sederhana saat kalian mengurus dokumen publik yang harusnya gratis tapi petugasnya bilang, wah, kalau mau cepat ada biaya administrasinya mas, padahal aturannya jelas-jelas 0 rupiah. Itu semua bukan kebetulan, teman-teman. Itu adalah jejak nyata dari sebuah penyakit kronis yang diam-diam memakan fondasi negara kita. Penyakit itu bernama korupsi atau riswah. Selama 15 menit ke depan kita akan membahas tuntas masalah ini. Kita tidak hanya bicara soal angka kerugian, tapi kita akan masuk ke dalam logika mengapa korupsi terjadi, bagaimana Islam memandang korupsi, praktek riswah atau suap, dan yang paling penting bagaimana dampaknya bagi masa depan kita dan anak cucu kita nantinya. Tetap di sini membahas rayap bangsa. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa sih korupsi itu? Secara teknis, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Tapi kalau mau kita tarik ke ranah spiritual, dalam Islam kita mengenalnya dengan istilah riswah. Riswah ini seringkali dianggap oli pembangunan atau uang pelicin. Padahal Rasulullah SAW memberikan kita peringatan yang sangat keras dalam hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap. Bayangkan, teman-teman, kata yang digunakan adalah laknat. Ini bukan sekedar pelanggaran administrasi yang bisa selesai dengan minta maaf. Ini adalah pelanggaran moral dan agama yang sangat berat, karena ada hak orang lain yang terzolimi di sana. Kedua, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih orang yang sudah punya mobil mewah, rumah megah, dan jabatan tinggi masih saja korupsi? Ada sebuah teori menarik dari Jack Bolong, namanya adalah teori Gon. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah greed atau keserakahan. Ini soal mental.
orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup meskipun dunia ini ada di genggamannya. Selalu ada rasa yang kurang saja dari hidupnya. Padahal dia sudah memiliki harta yang berlebih daripada harta orang lain, tapi dia selalu merasa kurang. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu serakah. Yang kedua adalah opportunity. Ini soal sistem atau kepengawasan yang lemah. Orang jujur bisa saja tergoda. Ibarat ada pintu rumah yang terbuka lebar, pencuri jadi punya jalan masuk. Dan juga pernah kita dengar itu ada sebuah istilah, orang mencuri itu bukan karena ada niat, tapi karena memang ada kesempatan. Yang ketiga yaitu need, kebutuhan. Kadang jebakan gaya hidup ini ingin terlihat kaya di media sosial, ingin pakai barang branded, akhirnya menghalalkan segala cara karena agar orang ingin dipandang sebagai orang yang wah, orang yang kaya, orang yang tersohor. Inilah orang yang adanya orang kenapa bisa melakukan korupsi. Yang keempat itu exposure atau yang pengungkapan. Ini yang paling menyedihkan. Ketika hukuman yang tidak membuat jerah, orang akan berpikir, korupsi saja, nanti kalau ketangkap paling cuma dihukum sebentar, terus keluar masih dalam keadaan kaya. Faktor ini yang membuat rayap-rayap ini makin berani untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, terakhir, apa sih dampak bagi masyarakat, bagi kita sendiri yang terkena dampak? Apa sih dampaknya? Efek korupsi itu seperti efek domino secara ekonomi. Bayangkan dana triliunan rupiah yang seharusnya bisa membangun ribuan puskesmas atau sekolah-sekolah di pelosok hilang begitu saja ke kantong pribadi. Akibatnya kualitas hidup masyarakat menurun secara sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan yang luar biasa. Prinsipnya, siapa yang punya uang, dia yang menang. Jika hukum bisa dibeli, maka orang kecil tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Inilah yang merusak tatanan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin. Ketika rakyat sudah tidak percaya lagi pada sistem, maka sebuah bangsa sedang berada di dalam ambang kehancuran. 4. Bahaya rishwah dalam perspektif Islam. Untuk teman-teman muslim, mari kita renungkan lebih dalam. Harta yang didapat dari rishwah atau suap menyuap itu haram, hukumnya haram mutlak. Ada sebuah kaidah yang sangat mengerikan. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih berhak baginya. Kenapa Islam begitu keras terhadap suap? Karena suap itu mematikan kebenaran dan menghidupkan kebatilan. Ketika seorang hakim menerima suap, dia tidak lagi melihat mana yang benar, tapi mana yang bayar. Ketika pejabat menerima suap dalam proyek, dia tidak peduli lagi semennya kurang atau besinya tipis.
Yang penting dia dapat bagian. Akhirnya apa? Bangunan roboh, nyawa melayang, dan disinilah letak dosanya. Ada darah dan air mata orang lain di dalam setiap rupiah hasil korupsi. Lalu apa solusinya? Apa kita hanya bisa pasrah? Tentu tidak. Membasmi korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya dan memasukkan ke penjara. Perlu adanya penguatan iman dan integritas dari dalam diri kita masing-masing. Kita harus berani berkata tidak pada setiap bentuk gratifikasi. Sekecil apapun, itu jangan membiasakan diri dengan memberi uang rokok, atau istilahnya uang rokok atau uang polisi, untuk hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban petugas. Ingat, teman-teman, keberkahan hidup itu tidak datang dari jumlah angka 0 di rekening kita, tapi dari bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut. Harta yang sedikit tapi berkah jauh lebih menyelamatkan daripada harta yang melimpah yang didapat dari cara yang haram. Sebelum saya tutup, saya ingin menitipkan satu renungan. Korupsi mungkin membuat hidupmu mewah di dunia, tapi ia akan membuatmu merana di hadapan Sang Pencipta. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan saya terkait membasmi rakyat bangsa. Saya Akhyar Bagus Pambudi pamit undur diri. Mari kita jaga tangan kita tetap bersih, hati kita tetap jujur, dan lisan kita tetap berani menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jadilah pribadi yang berintegrasi.